Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan simulasi pembukuan bendahara pengeluaran dengan latihan 2. Pada latihan 1 kita sudah mensimulasikan pembukuan bendahara pengeluaran terkait dengan transaksi utama, mulai dari menerima DIPA, kemudian menerima SP2 DUP, mengambil uang dari bank, membayar tunai, memungut pajak, menyetor pajak, menerima SP2 DLS pihak ketiga, menerima SP2 DLS bendahara, dan menerima SP2D GU. Pada latihan 2 ini kita akan lanjutkan dengan simulasi pembukuan uang muka. Di sini kita akan mensimulasikan bagaimana pembukuan pada saat uang muka dibayarkan, bagaimana pembukuan pada saat uang muka dipertanggungjawabkan. Pada latihan 2 ini diminta untuk membukukan transaksi bulan Februari, kemudian menyusun berita acara pemisahan kas dan LPJ bendahara pengeluaran. Saldo awal bulan Februari sama dengan saldo akhir bulan Januari. Sehingga kita harus mencari dulu pembukuan bulan Januari untuk mengetahui berapa saldo akhirnya. Dari pembukuan bulan Januari diketahui saldo akhir BKU 22 juta, kemudian saldo akhir buku bank 21.300.000, saldo akhir buku pembantu kas tunai 700, dan saldo akhir buku pembantu UP 20 juta. Serta saldo akhir buku pembantu LS bendahara 2 juta. Sedangkan saldo akhir buku pembantu pajak ini sama dengan 0. Tidak ada buku pembantu lain-lain. Baik, selanjutnya kita bukan saldo akhir bulan Januari sebagai saldo awal bulan Februari. Kita mulai dari BKU. Rp22 juta, kemudian buku pembantu bank saldo awalnya 21.300.000, buku pembantu kas tunai saldo awalnya 700. Jadi sesuai dengan persamaan pembukuan. Dari sisi tempatnya BKU 22 juta terdiri dari kas tunai 700.000 dan bank 21.300.000. Kemudian buku pembantu UP. Saldo awal buku pembantu UP adalah 20 juta. Kemudian terakhir buku pembantu LS bendahara. Saldo awal buku pembantu LS bendahara sama dengan 2 juta. Sehingga ketika kita jumlahkan, ini juga sama dengan persamaan pembukuan dari sisi sumbernya. Saldo BKU 22 juta sama dengan saldo UP 20 juta ditambah saldo LS bendahara 2 juta. Selanjutnya kita mulai dengan transaksi yang pertama. Kita bukan transaksi yang pertama. Nomor 1 tanggal 3. Mengambil kas ke bank. Ini adalah transaksi mutasi sehingga pembukuan di BKU-nya debit kredit, kemudian pembukuan di buku pembantu bank kredit, dan dibukukan di buku pembantu kas tunai debit sebesar 14 juta. Kita bukukan di BKU, pembukuannya tadi debit kredit 14 juta, saldonya tetap 22 juta. Jadi PU bank atau pengambilan uang ke bank ini transaksi mutasi tidak mempengaruhi saldo BKU.
Yang kedua, kita bukukan di buku pembantu bank. Pengambilan uang dari bank ini akan mengurangi saldo bank. Awalnya 21.300.000, diambil 14 juta, saldonya 7.300.000. Kemudian pembukuan PU Bank yang ketiga adalah di buku pembantu kas tunai. Sifatnya menambah saldo. Saldo awalnya 700.000, kemudian diambil 14 juta dari bank sehingga saldo kas tunainya 14.700.000. Ini adalah pembukuan untuk transaksi yang pertama. Setelah transaksi yang pertama, kita bisa mengetahui saldo BKU tetap 22 juta, kemudian saldo buku pembantu bank berkurang 14 juta sehingga saldonya 7.300.000, kemudian saldo pembantu kas tunainya bertambah 14 juta menjadi 14.700.000. Persamaan pembukuannya tetap, saldo BKU sama dengan saldo bank ditambah kas tunai. Saldo BKU 22 juta sama dengan saldo bank 7.300.000 ditambah saldo kas tunai 14.700. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 2 tanggal 4. Transaksi nomor 2 tanggal 4 di sini membayar tunai honor pengelola keuangan 2 juta. Kalau kita ingat, pada transaksi terakhir bulan Januari, kita menerima SP2 DLS bendahara untuk pembayaran honor pengelola keuangan sebesar 2 juta. Terdiri dari jumlah SPM atau jumlah bruto 2.300.000 dikurangi dengan potongan pajak 300. Itu yang kita bukukan secara bruto di BKU pada waktu itu. Kemudian netonya kita bukukan di buku pembantu bank dan buku pembantu LS bendahara. Pada bulan Februari ini akan kita bayarkan kepada yang berhak. Pembukuan untuk membayar tunai honor pengelola keuangan adalah BKU kredit, kemudian buku pembantu kas tunai kredit, kemudian buku pembantu LS bendahara juga kredit. Tidak dicatat di buku pengawasan anggaran belanja karena sudah dicatat pada saat SP2D LS terbit pada bulan Januari. Baik, kita coba bukukan di BKU-nya kredit 2 juta sehingga saldonya tersisa 20 juta. Kemudian di buku pembantu kas tunai kredit juga 2 juta, saldonya 12.700.000. Kemudian di buku pembantu LS bendahara juga kredit 2 juta sehingga saldonya 0. Baik, setelah kita menyelesaikan transaksi nomor 2, kita lanjutkan ke transaksi nomor 3, tanggal 5 Februari, membayar tunai kepada BPP untuk keperluan penyelenggaraan rapat koordinasi sebesar 10 juta. Pembayaran dari bendahara kepada BPP ini termasuk kategori pembayaran uang muka. Jadi pembayaran yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan atau barang dan jasa diserah terimakan. Sehingga pembukuan transaksi nomor 3 ini adalah sebagai berikut. BKU debit kredit, kemudian karena dibayarkan tunai maka buku pembantu kas tunai kredit, kemudian karena dibayarkan kepada BPP maka buku pembantu BPP debit. Kita lanjutkan ke pembukuannya. Baik, kita bukukan di BKU untuk transaksi nomor 3. Jadi pembayaran dari bendahara kepada BPP ini masuk kategori uang muka, sehingga pembukuan di BKU-nya debit kredit.
Kemudian karena dibayarkan secara tunai dari bendahara kepada BPP, maka kita bukukan di buku pembantu kas tunai kredit. Kemudian karena pembayaran dilakukan kepada BPP, maka kita catat di buku pembantu BPP debit. Baik, setelah menyelesaikan transaksi nomor 3, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Di transaksi nomor 4, di sini membayar tunai uang muka perjalanan dinas sebesar 2.500.000. Ini juga transaksi uang muka, sehingga pembukuan di BKU-nya adalah debit kredit. Kemudian karena dibayarkan secara tunai, maka kita bukukan juga di buku pembantu kas tunai kredit, dan karena dibayarkan kepada penerima perjalanan dinas, maka kita catat di buku pembantu uang muka debit. Baik, kita bukukan transaksi nomor 4 tadi ke dalam BKU. Pembayaran uang muka perjalanan dinas dibukukan di BKU debit kredit. Kemudian karena dibayarkan secara tunai, maka dibukukan di buku pembantu kas tunai kredit. Kemudian karena dibayarkan kepada penerima uang muka, maka dicatat di buku pembantu uang muka debit. Sehingga pembukuan pembayaran uang muka perjalanan dinas adalah BKU debit kredit, kemudian kas tunai kredit, dan buku pembantu uang muka debit. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 5, tanggal 12. Membayar via transfer bank uang muka kegiatan. Ini hampir sama dengan sebelumnya, pembayaran uang muka. Bedanya di nomor 5 ini dilakukan melalui transfer bank. Di pembukuannya di BKU sama dengan sebelumnya, debit kredit. Bedanya di buku pembantunya. Kalau sebelumnya dibayarkan secara tunai, dicatat di buku pembantu kas tunai kredit. Karena dibayarkan melalui bank, maka dicatat di buku pembantu bank kredit. Kemudian karena dibayarkan kepada penerima uang muka, maka sama, buku pembantunya adalah buku pembantu uang muka debit. Baik, kita bukukan transaksi tanggal 5, pembayaran uang muka kegiatan, dibukukan di BKU debit kredit sebesar 5 juta. Kemudian karena dibayarkan melalui bank, maka dicatat di buku pembantu bank kredit 5 juta. Kemudian karena dibayarkan kepada penerima uang muka, maka dicatat di buku pembantu uang muka debit sebesar 5 juta. Sehingga saldo di buku pembantu uang muka adalah 7.500.000, terdiri dari saldo pembayaran uang muka perjalanan dinas 2.500.000 dan uang muka kegiatan 5 juta. Selanjutnya kita teruskan ke transaksi nomor 6, tanggal 19. Transaksi tanggal 6 adalah menerima pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Menerima pertanggungjawaban adalah saat pengakuan belanja melalui uang muka. Pada saat itu dicatat di BKU kredit, kemudian di buku pembantu uang muka juga kredit, dan di buku pembantu UP karena sumber uang mukanya dari UP juga kredit. Kemudian diakui sebagai belanja, dicatat di buku pengawasan anggaran belanja juga kredit di akun 524111. Baik, kita catat untuk
pembukuan transaksi nomor 6, menerima pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas. Dicatat di PKU kredit 2.500.000, kemudian di buku pembantu uang muka juga kredit 2.500.000, dan di buku pembantu UP 2.500.000. Serta karena sudah diakui sebagai belanja, maka dicatat di buku pengawasan anggaran belanja 524111 sebesar 2.500.000. Di sini mengurangi akun 524111, pagu awalnya 100 juta, kemudian ada realisasi 2.500.000, dibayarkan melalui uang persediaan, sehingga saldo sampai saat ini 97.500.000. Sedangkan posisinya adalah masih berupa bukti pengeluaran, belum disahkan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 7 tanggal 21, menerima pertanggungjawaban uang muka kegiatan, hampir sama dengan sebelumnya. Hanya perbedaannya di sini ada pungutan pajak yang belum disetorkan. Jadi ada dua aktivitas di sini. Pertama, menerima pertanggungjawaban kwitansinya. Ini diakui sebagai belanja PKU kredit, kemudian uang muka kredit, kemudian UP kredit, dan buku pengawasan anggaran belanja juga kredit. Yang kedua, aktivitas menerima pungutan pajak sebesar 350.000 yang belum disetorkan. Pungutan pajak ini kita bukukan di PKU debit, kemudian di buku pembantu kas tunai karena kita terima secara tunai juga debit, kemudian di buku pembantu pajak karena yang kita terima adalah pajak juga debit. Jadi ini untuk pembukuan nomor 7 tanggal 21. Ada dua. Pertama, membukukan kwitansi PKU kredit, uang muka kredit, UP kredit, dan buku pengawasan anggaran belanja kredit, serta membukukan pungutan pajak PKU debit, kas tunai debit, dan buku pembantu pajak debit. Baik, kita bukukan untuk transaksi nomor 7. Yang pertama adalah pembukuan pertanggungjawabannya, kwitansinya, kredit 5 juta. Yang kedua, kita bukukan pungutan pajak yang belum disetorkan, debit 350.000. Kemudian selain dicatat di PKU, pertanggungjawaban uang muka juga dicatat di buku pembantu uang muka. Kita catat kredit 5 juta pertanggungjawaban uang muka. Kemudian kita catat juga di buku pembantu UP kredit 5 juta, serta di buku pengawasan anggaran belanja akun 524114 kredit 5 juta. Pagu awalnya 250 juta, kemudian transaksinya 5 juta, sehingga saldo akunnya 245 juta. Posisi masih berupa bukti pengeluaran, belum disahkan. Yang kedua, kita bukukan pungutan pajak yang dipungut oleh penerima uang muka tetapi belum disetorkan ke kas negara. Kita catat debit di PKU, kemudian debit di buku pembantu kas tunai, dan debit di buku pembantu pajak
350.000. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 8 tanggal 24 menyetorkan PPh 21 sebesar 350.000. Ini sama dengan pembukuan biasa, PKU kredit, kemudian kas tunai kredit, dan buku pembantu pajak juga kredit. Baik, kita bukan transaksi nomor 8 menyetorkan pajak, PKU kredit, kemudian buku pembantu kas tunai kredit 350.000 dan buku pembantu pajak kredit 350.000, sehingga saldo di buku pembantu pajak sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke transaksi nomor 9 menerima LPG BPP dilampiri dengan bukti pengeluaran untuk rapat koordinasi sebesar 9 juta, kemudian bukti pungut dan setor pajak PPh 21 700.000 dan sisa uang muka 1 juta. Jadi ada 3 pembukuan di sini. Pertama, kita membukukan bukti pengeluarannya, PKU kredit, kemudian buku pembantu BPP kredit, dan buku pembantu UP kredit, serta buku pengawasan anggaran belanja kredit. Yang kedua, kita membukukan pajaknya. Karena pajak sudah disetorkan oleh BPP, maka pembukuan di bendahara ini debit kredit di PKU, kemudian di buku pembantu BPP debit kredit, dan di buku pembantu pajak juga debit kredit. Yang ketiga, kita membukukan pengembalian sisa uang muka. Pengembalian sisa uang muka ini juga dibukukan di PKU debit kredit, kemudian di buku pembantu kas tunai debit, dan di buku pembantu BPP kredit. Kita bukukan transaksi nomor 9. Pertama, kita bukukan kwitansi pengeluarannya 9 juta di PKU, kemudian di buku pembantu BPP kredit 9 juta, kemudian di buku pembantu UP juga kredit 9 juta, dan di buku pengawasan anggaran belanja akun 524119 kredit 9 juta. Sehingga kalau kita lihat di buku pengawasan anggaran belanja akun 524119, pagunya 200 juta, realisasi 9 juta, dibayarkan melalui UP, sehingga saldo akun 524119 191 juta, posisinya berupa bukti pengeluaran yang belum disahkan. Selanjutnya kita bukukan pajaknya. Pajak tadi dibukukan di PKU debit kredit karena sudah disetorkan oleh BPP. Yang kedua, kita catat di buku pembantu BPP juga debit kredit. Yang ketiga, kita catat di buku pembantu pajak juga debit kredit. Jadi debit PPh 21 700.000, kemudian kredit 700.000, saldo buku pembantu pajak 0. Kemudian kita lanjutkan ke pembukuan pengembalian sisa uang muka. Pengembalian sisa uang muka ini akan dicatat sebagai mutasi di PKU sehingga pembukuannya debit kredit. Karena mutasi masuk, maka dicatat debit di buku pembantu
kas tunai. Kemudian dicatat kredit di buku pembantu BPP. Baik, setelah menyelesaikan transaksi nomor 9, kita lanjutkan ke transaksi nomor 10, tanggal 28. BPK mengajukan SPP GU kepada PPSPM. SPP ini belum merupakan dokumen sumber pembukuan, sehingga belum kita bukukan. Yang kedua, PPSPM menerbitkan SPM GU dan diajukan ke KPPN pada hari itu juga. Sama dengan SPP, SPM juga belum merupakan dokumen sumber pembukuan. Menjadi dokumen sumber pembukuan ketika SPM yang diajukan ke KPPN sudah terbit SP2D-nya. Karena belum terbit SP2D, maka transaksi nomor 10 tanggal 28 ini belum kita bukukan. Setelah melakukan pembukuan dari transaksi nomor 1 sampai 10, maka kita dapatkan saldo BKU 3.500.000. Kemudian dari sisi tempatnya 3.500.000 ini ada di bank 2.300.000. Kemudian di buku pembantu kas tunai 1.200.000. Jadi sudah sesuai dengan persamaan pembukuan, BKU sama dengan kas tunai ditambah bank. Yang kedua, dari sisi sumbernya kita lihat buku pembantu UP 3.500.000. Tadi saldo BKU 3.500.000 juga, sehingga dari sisi sumbernya ini juga sudah sesuai dengan persamaan pembukuan. Saldo BKU sama dengan saldo UP. Setelah menyelesaikan pembukuan, maka kita lanjutkan dengan menyelesaikan berita acara pemisahan kas dan rekonsiliasi. Dimulai dengan mengisikan saldo akhir BKU. Kita ambilkan dari saldo akhir BKU sebesar 3.500.000 dan nomor bukti terakhir 025. Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut. 1. Hasil pemeriksaan pembukuan bendahara. Jadi yang kita isikan di bagian 1 ini adalah data pembukuan. 1A adalah data pembukuan buku pembantu dari sisi tempatnya, sedangkan 1B adalah data buku pembantu bendahara pengeluaran dari sisi sumbernya. Saldo kas bendahara pengeluaran dari sisi tempatnya, pertama saldo kas tunai dan bank 3.500.000. Ini terdiri dari buku pembantu kas tunai ditambah dengan saldo akhir buku pembantu bank. Kemudian saldo buku pembantu BPP sama dengan 0. Kemudian saldo buku pembantu uang muka juga sama dengan 0. Karena pada akhir bulan tadi sudah dipertanggungjawabkan semua uang muka. Sehingga ketika dijumlahkan saldo BP kas ditambah BP BPP dan BP uang muka sama dengan 3.500.000. Bagian 1B menjelaskan saldo buku pembantu dari sisi sumbernya. Ini kita bisa lihat saldo BPUP sama dengan 3.500.000. Kemudian saldo BP LS bendahara sama dengan 0. Saldo BP pajak sama dengan 0, dan saldo BP lain-lain juga sama dengan 0, sehingga saldo BPUP ditambah LS bendahara ditambah pajak ditambah lain-lain sama dengan 3.500.000. 1C adalah selisih pembukuan. Selisih pembukuan adalah selisih antara pembukuan di buku pembantu menurut tempatnya dengan buku pembantu menurut sumbernya. Menurut tempatnya saldo akhir 3.500.000. Sedangkan menurut sumbernya juga 3.500.000. Sehingga
tidak ada selisih pembukuan. Kemudian bagian 2 ini adalah penjelasan atas saldo lain-lain. Apabila di bagian 1B itu ada saldo BP lain-lain. Kemudian bagian 3 adalah hasil pemeriksaan kas. Jadi berbeda dengan bagian 1 yang berdasarkan pembukuan. Untuk mengisi bagian 3 ini dasarnya adalah hasil pemeriksaan kas. Pertama, uang tunai di brankas. Kita lakukan perhitungan kasnya. Yang kedua, uang di rekening bank. Kita lakukan pencetakan rekening bank. Kemudian kita jumlahkan uang tunai di brankas dengan uang di rekening bank. Ini menjadi jumlah kas 3.500.000. Kemudian di bagian 3B ada selisih kas. Saldo menurut pemeriksaan kas 3.500.000, saldo menurut pembukuan juga 3.500.000, sehingga selisih kasnya sama dengan 0. Kemudian bagian 4 ini adalah hasil rekonsiliasi internal antara bendahara dengan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Bagian 4A adalah pembukuan UP menurut bendahara. Pertama, saldo UP kita ambil dari buku pembantu UP, saldonya 3.500.000. Kemudian yang kedua, kwitansi UP yang belum SP2D. Ini kita ambil dari buku pengawasan anggaran belanja di kolom 8 tadi yang belum disahkan. 2.500.000 ditambah 5 juta ditambah 9 juta. Ini kita isikan di kwitansi UP yang belum disahkan. Totalnya 16.500.000. Sehingga ketika dijumlahkan sama dengan 20 juta. Jadi 20 juta terdiri dari saldo UP 3.500.000 ditambah kwitansi UP yang belum di SP2D-kan 20 juta. Kemudian pembukuan UP menurut Wakfa ini kita ambil dari neraca. Kas di bendahara pengeluaran di neraca ini juga 20 juta. Sehingga selisih pembukuan antara bendahara dengan Wakfa sama dengan 0. Bagian 5 adalah penjelasan atas selisih. Pertama, selisih kas, yaitu selisih antara saldo pembukuan dengan saldo pemeriksaan kas. Pada prinsipnya tidak dibolehkan adanya selisih kecuali karena kesulitan uang kecil. Yang kedua, selisih pembukuan. Kalau ini sama sekali tidak boleh ada selisih. Setelah menyelesaikan berita acara, kita lanjutkan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Pada prinsipnya, isi dari LPJ ini hampir sama dengan berita acara, pemeriksaan kas dan rekonsiliasi tadi. Dimulai dari keadaan pembukuan pada akhir bulan, saldo PKU, kemudian nomor bukti terakhir, kemudian keadaan pembukuan menurut tempatnya, keadaan pembukuan menurut sumbernya. Bedanya di sini untuk saldo buku pembantu menurut tempat dan sumbernya dirinci dari saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Saldo awal ini kita dapatkan dari saldo awal pembukuan, saldo awal bulan pembukuan. Kemudian penambahan ini kita dapatkan dari penjumlahan kolom debit di buku-buku pembantu. Kemudian pengurangan ini kita dapatkan dari penjumlahan kolom kredit di buku-buku pembantu. Sedangkan saldo akhir adalah pengurangan dari saldo awal ditambah penambahan dikurangi dengan pengurangan. Baik, kita isikan mulai dari pertama PP kas tunai dan bank. Ini kita ambilkan dari saldo awal buku pembantu bank 21.300 ditambah saldo awal buku pembantu kas tunai 700 sama dengan 22 juta. Kemudian penambahan ini kita dapatkan dari penjumlahan kolom debit di buku pembantu bank 0 ditambah
kolom debit di buku pembantu kas tunai 15.350 hingga jumlahnya sama dengan 15.350. Sedangkan kolom pengurangan ini kita ambilkan dari penjumlahan kolom kredit di buku pembantu bank 19 juta ditambah penjumlahan kolom kredit di buku pembantu kas tunai 14.850 sama dengan 33.850. Sedangkan saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah penambahan dikurangi pengurangan sama dengan 3.500. Kemudian yang kedua juga sama, buku pembantu uang muka, saldo awalnya kita ambilkan dari saldo awal sama dengan 0, waktu itu tidak ada saldo awalnya. Yang kedua penambahan kita ambilkan dari buku pembantu uang muka, penambahannya 7.500.000, kemudian pengurangannya juga kita ambilkan dari buku pembantu uang muka 7.500.000, sehingga saldo awal 0 ditambah 7.500.000 dikurangi 7.500.000, saldo akhirnya sama dengan 0. Kemudian buku pembantu BPP juga sama, saldo awalnya pada saat itu 0. Kemudian buku pembantu BPP juga sama, pada saat itu saldo awalnya sama dengan 0. Kemudian penambahan kita ambil dari penjumlahan kolom debit 10.700.000. 10.700.000. Kemudian pengurangan kita ambilkan dari kolom kredit buku pembantu BPP juga sama 10.700.000, sehingga saldo akhirnya sama dengan 0 juga. Kemudian kita jumlahkan saldo-saldo BP kas, BP uang muka, dan BP BPP di bagian atas. Di saldo awal totalnya 22 juta, penambahan 33.550, pengurangan 52.050, hingga saldo akhirnya 3.500.000. Kemudian bagian 1B juga sama, saldo awal kita ambilkan dari saldo awal bulan, BPUP sama dengan 20 juta. Kemudian penambahan kita ambilkan dari penjumlahan kolom debit sama dengan 0. Kemudian pengurangan kita ambilkan dari penjumlahan kolom kredit 16.500.000, hingga saldo akhirnya sama dengan 20 ditambah 0 dikurangi 16.500.000 sama dengan 3.500.000. Kemudian LS bendahara sama, saldo awalnya kita ambil dari buku pembantu LS bendahara 2 juta. Kemudian penambahannya kita ambil dari penjumlahan kolom debit di buku pembantu LS bendahara sama dengan 0 penambahannya. Kemudian pengurangannya kita ambilkan dari buku pembantu LS bendahara juga, penambahannya sama dengan 2 juta, sehingga saldo awal 2 juta ditambah 0 dikurangi 2 juta, saldo akhirnya sama dengan 0. Kemudian BP pajak, saldo awalnya 0 pada saat itu, tidak ada saldo awal. Kemudian penambahan kita ambilkan dari debit buku pembantu pajak 1050. Kemudian pengurangan kita ambil dari kredit buku pembantu pajak juga 1050, sehingga saldo akhirnya juga sama dengan 0. Ini untuk bagian 1A dan B. Kemudian kita jumlahkan BPUP tambah BPLS bendahara tambah BP pajak dan BP lain-lain. Saldo awal 22 juta, penambahan 1050, pengurangan 19.550, saldo akhirnya 3.500.000. Kemudian
jumlah pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPMGU-kan tadi sebesar 16.500.000. Kemudian bagian 2 ini pada dasarnya sama dengan berita acara tadi. Uang tunai di bank kas ini adalah hasil perhitungan kas. Kemudian uang di bank ini saldo di rekening koran. Kemudian dijumlahkan uang di bank kas dengan uang yang ada di bank, ini menjadi jumlah kas. Kemudian selisih kas tadi adalah selisih antara pembukuan, saldo pembukuan 3.500.000 dengan saldo menurut hasil pemeriksaan kas juga 3.500.000, sehingga selisih pembukuannya sama dengan 0. Kemudian hasil rekonsiliasi internal yang wakfa juga sama tadi, saldo UP-nya 3.500.000. Kemudian ada kwitansi UP 16.500.000 yang belum SP2D, sehingga jumlah UP sama dengan 20 juta. Kemudian saldo UP menurut wakfa adalah 20 juta sesuai dengan besaran UP yang diterima pada awal tahun. Kemudian selisih pembukuan UP antara bendahara dengan wakfa ini sama dengan 0. Sedangkan bagian 5 adalah penjelasan atas selisih kas dan atau selisih pembukuan. Tadi di berita acara sudah kita sampaikan, selisih kas dimungkinkan hanya jika selisihnya adalah selisih karena pembulatan atau kesulitan uang kecil. Sedangkan selisih pembukuan ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada selisih antara bendahara dan wakfa. Jika ada selisih, harus dicari selisihnya sampai ketemu sehingga sampai tidak ada lagi selisih. Baik, demikian tadi pembahasan simulasi pembukuan bendahara pengeluaran bagian 2, membahas mengenai pembukuan uang muka, dimulai dari menerima uang muka, kemudian menerima pertanggungjawaban uang muka, termasuk di situ menerima pajak yang belum disetorkan oleh POM maupun pajak yang sudah disetorkan oleh BPP. Mudah-mudahan penjelasan tadi membantu kita untuk memahami bagaimana konsep pembukuan uang muka. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.